Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kami dipertemukan lagi dalam acara mini talk show bersama kami berdua. Pada kesempatan kali ini, saya dengan suami saya tercinta akan membahas tentang sebuah artikel atau opini, yang mana opini ini ditulis langsung oleh suami saya tercinta, Agus Zainuddin MPDI. Beliau menulis di sebuah media cetak di Radar Jember yang berjudul Puasa Ramadan Mendidik Kesalehan Individu Menuju Kesalehan Sosial. Dan opini ini pernah ditulis oleh beliau di Radar Jember pada tanggal 17 Mei 2019 atau pada bulan puasa Ramadan tahun yang lalu. Nah, kali ini kami akan membahas kembali. Pastikan penasaran teman-teman semua. Nah, biar gak penasaran, maka saya akan minta langsung kepada suami saya untuk menyampaikannya kepada Anda semua. Terima kasih kami sampaikan. Karena istri saya ini Siti Nurhalilah SH ya, sarjana hukum, meminta saya akan beri. Artinya saya akan memberi kesempatan untuk menjelaskan opini yang pernah saya tulis di Radar Jember tahun kemarin, tepatnya di bulan Ramadan 1440 Hijriah 2019 tahun kemarin. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah abdan katsira ma ba'du. Dalam kesempatan kali ini patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tepatnya kita telah menunaikan dan menuntaskan 17 hari ya, puasa di bulan Ramadan. Insyaallah tinggal 13 hari dan mudah-mudahan kita masih diberikan kepercayaan dan kekuatan untuk melaksanakannya hingga nanti di akhir penghujung dengan adanya sholat Idul Fitri, yaitu bentuk kemenangan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan opini saya dengan judul Puasa Ramadan Mendidik Kesolehan Individu Menuju Kesolehan Sosial. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa puasa di bulan Ramadan ini merupakan kewajiban bagi umat Islam dan merupakan rukun Islam setelah rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, baru kemudian puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini identik dengan puasa di bulan Ramadan, yaitu menahan diri. Puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu ataupun hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar subuh sampai dengan terbenamnya matahari, yaitu ditandai dengan kumandang sholat adzan maghrib. Tentunya ini menjadi keseriusan bagi kita semua dan kewajiban bagi kita sebagai orang Islam setiap tahunnya untuk melaksanakan dan menunaikannya. Namun ada beberapa dari kalangan kita sebagai seorang Islam, sebagai orang Muslim, terjebak terhadap ritual-ritual ibadah yang hanya konservatif atau bersifat individualistik. Yaitu hanya saya telah melaksanakan dan menuntaskan, menunaikan ibadah puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 selesai. Nah, sehingga ini seiring dengan apa yang dikatakan oleh Karl Marx. Kalau seperti itu, apa yang dikatakan oleh Karl Marx? Beliau mengatakan bahwa agama itu candu dengan ibadah-ibadah ritual individual saja. Jadi hanya puas terhadap individual saja, tidak
melihat ataupun mengabaikan siapa yang ada di sekeliling kita atau yang dikenal dengan kehidupan sosial. Maka tidak menutup kemungkinan di undang-undang kita bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kita masih bergantung kepada teks ajaran dalam agama Islam. Akan tapi seharusnya kita sudah lebih mengarah kepada kontekstual ataupun muara ataupun nilai isi dari puasa itu sendiri. Karena perlu diketahui bahwa puasa itu berfungsi minimalnya ada 3 seperti apa yang saya tulis di dalam artikel ataupun opini ini. Yang pertama sebagai tahzib. Jadi sarana ataupun media, puasa itu sebagai sarana ataupun media untuk mengerahkan jiwa kita untuk berbuat baik. Misalkan kita puasa, menahan hawa nafsu, menahan amarah, terus kita tadarus ya, kita ngaji Al-Quran. Dan yang kedua adalah sebagai ta'dzib. Ta'dzib itu adalah pembentukan kepribadian yang soleh. Jadi ini yang juga sangat diharapkan. Kepribadian yang soleh, pribadi mempunyai pribadi yang soleh, tidak suka marah, gitu ya, makan dengan porsi yang tidak terlalu ataupun tidak berlebihan dan lain sebagainya. Ini adalah harapannya fungsi dari berpuasa di bulan Ramadan itu salah duanya. Yang pertama, salah satunya adalah sebagai pengarah jiwa terhadap kebaikan. Yang kedua adalah kita mempunyai kepribadian yang baik, hormat, ya, sopan, kita peduli kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Dan yang ketiga adalah tadrib. Tadrib artinya bentuk latihan. Kita berlatih dalam sebulan ini, kita latihan tidak makan berlebihan, latihan kita tidak minum berlebihan, latihan kita makan sesuai dengan waktu. Jadi sesuai dengan aturan waktu gitu loh. Tidak habis bangun makan, baru bangun lagi makan, habis ini makan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi harus sesuai dengan waktu yang telah kita atur bersama-sama sesuai dengan arahan-arahan yang memang spesialis dalam bidang kesehatan. Jadi kita latihan. Sehingga harapannya nanti dari 3 fungsi tersebut bisa diimplementasikan, bisa diterapkan. Ini yang sangat penting sebenarnya dari intisari dari kita berpuasa di bulan Ramadan ini, yaitu adalah bagaimana kemudian kita mengimplementasikan, mempraktikkan dalam kemasyarakatan, dalam hidup bermasyarakat pasca atau setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Masihkah kita bertadarus bersama-sama gitu ya? Masihkah kita membaca Al-Quran dengan baik bersama-sama? Masihkah kita mengatur waktu makan sesuai dengan porsi-porsi kita? Masihkah kita peduli dengan sesama? Masihkah kita sholat malam gitu ya? Sholat malam. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita, sehingga kemudian harapannya kita jangan terpancing dalam teks pengertian dari puasa di bulan Ramadan. Akan tapi PR yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar pasca atau setelah kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa mempraktikkan kembali amaliyah-amaliyah yang baik yang dikerjakan di bulan Ramadan, seperti halnya puasa, tadarus, gotong royong, peduli kepada sesama. Ini juga dipraktikkan setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kemudian harapannya kita menjadi pribadi yang soleh, dan juga pribadi yang soleh secara kepribadian dan juga soleh secara sosial. Oh, jadi sebenarnya maksud atau maksud di adanya hukum tentang puasa itu sebenarnya melatih seseorang untuk soleh secara pribadi. Akan tetapi ada tujuan lain yang sebenarnya Allah titipkan, bahwasanya manusia itu jangan hanya memikirkan kesolehan diri sendiri, tapi bagaimana kesolehan diri sendiri itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain, berdampak positif kepada orang lain.
Artinya bukan hanya manfaat tapi juga bermanfaat. Bermanfaat. Oh, gitu. Jadi bukan hanya dimaknai secara tekstual saja, tapi secara kontekstual kita harus bisa membaca Iqra. Iqra. Gitu ya. Iya. Sudah selesai. Ya, itu mungkin yang bisa kami jabarkan secara singkat, dan saya juga bisa membagikan ini file sebagai bentuk PDF yang telah dimuat di Radar Jember pada tahun kemarin, tepatnya pada bulan Juli 2019, berkenaan dengan fungsi atau tujuan dari berpuasa di bulan Ramadan, yaitu mendidik kesolehan individu menuju soleh sosial yang tentunya kita bermanfaat sesuai dengan maqal khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi untuk orang lain. Samanya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke istri saya. Jadi tolong dicatat ya bahwasanya tulisan ini akan dibentuk PDF lalu akan dibagikan di media sosial, di mana ya? Facebook ya. Ya, di Facebook, atau di YouTube. Nah, silahkan bagi teman-teman yang ingin, teman-teman netizen yang budiman atau yang dirahmati oleh Allah, silahkan chat pribadi ke WA kami 085259088745. Nanti akan kami kirimkan file artikel yang berjudul Puasa Ramadan Mendidik Kesolehan Individu Menuju Kesolehan Sosial. Nah, seperti janji kita di edisi pertama, bahwasanya di edisi kedua kami akan membahas pertanyaan yang dikirim melalui media sosial WhatsApp kami. Nah, kami sudah menghimpun dari beberapa pertanyaan. Ada 2 pertanyaan besar yang berkaitan dengan tema pada kajian kita kali ini. Yang pertama, tolong dijawab ya Ustaz, karena ini amanah. Pertanyaan dari 085259 dari berpuasa tapi sering membicarakan keburukan orang lain. Nah, berpuasa ini kan sebagai kode bahwa dia telah soleh secara individu, tapi sering membicarakan keburukan orang lain, dalam tanda kutip menggosip. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih kepada istri saya yang telah memfilter dari beberapa pertanyaan. Sebenarnya banyak pertanyaannya maksudnya ya. Atau jangan-jangan karena nomornya sampean. Alhamdulillah saya akan jawab insyaallah dengan kemampuan saya. Tentunya harus ya. Tentunya kita berpuasa itu bukan cuma secara tekstual tapi secara kontekstual. Tapi berpuasa itu bukan cuma tentang menahan lapar ya, bukan cuma menahan haus, dahaga ataupun lain sebagainya, akan tapi juga mempunyai mempunyai PR untuk kita juga menahan terhadap hawa nafsu. Ini yang sulit. Sehingga memang dulu itu memang hawa nafsu ini memang ya adalah orang yang adalah ruh ataupun adalah makhluk yang bisa menjerumuskan terhadap manusia. Contoh kecil Nabi Adam ya, diuji oleh hawa nafsu berupa setan gitu ya. Juga nabi-nabi semuanya diuji, apalagi kita sebagai umatnya. Pasti ini memang janjinya hawa nafsu setan untuk menguji kita. Sehingga kemudian perlu kita hati-hati, perlu kita perbaiki kembali di mana letak puasa kita yang masih belum selesai. Jadi sehingga apakah kita belum paham terhadap pengertian dari sholat, dari puasa ini gitu, sehingga mengartikan bahwa puasa hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak merokok dan lain-lain yang membatalkan puasa. Dan lain-lain yang membatalkan puasa seperti halnya waktu imsak disiapkan itu, ini yang berat, ini yang umum gitu, yang banyak kemudian yang perlu kita bahas, perlu kita pahami, sehingga kemudian hal-hal yang membatalkan puasa lainnya itu juga bisa kita pelajari dan kita kemudian bisa